ada godaan yang sangat besar di bulan Ramadan ini. Godaan apa? Apakah godaan kita kurang uang, kurang THR, ekonomi tidak baik-baik saja? Iya, itu godaan. Tapi ada godaan yang terbesar lagi dari pribadi kita masing-masing bangsa Indonesia. Apa itu? Yaitu kehadiran seorang Abu Janda dan Rizwan Hasyihulan Syahipar. Bagi saya pribadi itu godaan terbesar yang diberikan Allah kepada kita umat Islam terkait keberadaan seorang Abu Janda atau Permadi Arya dan kehadiran Rizwan Hasyihulan Syahipar. Mengapa saya katakan itu godaan? Karena kita yang seharusnya dalam puasa itu menahan diri, menahan segala amarah, praduga, prasangka, prejudais yang terjadi, mau tidak mau emosi kita meledak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di hari Kamis ini, tanggal 19 Maret 2026. Sahabat Indonesia, atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar anak bangsa media, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Nyepi buat saudara-saudara kita umat Hindu di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Bali. Mudah-mudahan Nyepi ini menjadi ajang kontemplasi kita untuk selalu mawas diri, introspeksi diri, untuk perbaikan diri dan perbaikan bangsa Indonesia yang tercinta. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Nyepi. Sahabat Indonesia, kali ini saya tidak bicara tentang Nyepi. Saya justru kebalik, saya berbicara tentang ritual dalam agama Islam, yaitu puasa. Puasa kita hampir tuntas. Kira-kira kurang 1 atau 2 hari lagi kita sudah menyelesaikan akhir puasa Ramadan kita. 29 sampai 30 hari. 2 hari lagi kita merayakan Ramadan. Catatan apa yang saya ingin saya sampaikan kepada Anda semua sahabat saya seluruh Indonesia terkait dengan bulan Ramadan ini. Saya mencatat ada godaan yang sangat besar di bulan Ramadan ini. Godaan apa? Apakah godaan kita kurang uang, kurang THR, ekonomi tidak baik-baik saja? Iya, itu godaan. Tapi ada godaan yang terbesar lagi dari pribadi kita masing-masing bangsa Indonesia. Apa itu? Yaitu kehadiran seorang Abu Janda dan Rizwan Hasyihulan Syahipar. Bagi saya pribadi itu godaan terbesar yang diberikan Allah kepada kita umat Islam terkait keberadaan seorang Abu Janda atau Permadi Arya dan kehadiran Rizwan Hasyihulan Syahipar. Mengapa saya katakan itu godaan? Karena kita yang seharusnya dalam puasa itu menahan diri, menahan segala amarah, praduga, prasangka, prejudais yang terjadi, mau tidak mau emosi kita meledak melihat kelakuan Abu Janda. Coba kita lihat apa yang dilakukan Abu Janda dan Rizwan berikut ini. Apapun itu Pak, apapun tunggu Amerika dulu. perannya besar. Jangan Anda pikir Amerika itu negara yang baik, ya. Ya itu kan masalah Tunggu dulu. Saya juga cerita dulu, ya. Di zaman Gue tidak ada urusan sama perasaan lo Pak. Perasaan lo gue gak ada urusan. Katanya Anda mau belajar sejarah, ya. Jagoan gue daripada lu pasti lo. Lah, gimana? Anda tahu ya. Oke, selamat. Enggak, lu tuh terlalu baper Pak. Dari tadi kok lo komentar gue perhatiin lu Enggak, terlalu gimana baper. baper? Jangan bawa perasaan Pak. Enggak ada urusan perasaan di sini. Bawa perasaan. Ini perasaan Lu gak suka bagaimana Amerika. kita. Bang Ferry gak suka sama Trump. Lu gak suka sama Israel. Itu perasaan lu semua. Enggak ada. Gue gak ada urusan sama perasaan lo. Jangan dong. Jangan. Enggak apa-apa Anda bilang. Jangan menggunakan kata-kata Tapi itu, jangan. Anda harus tahu ya. Itu ketika Partai Republik itu dengeran. Tanyakan Jokowi itu, ada nggak nenek moyangnya tertumpah darahnya untuk Republik ini? Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya.
ancaman nyawa pun saya hadir. Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua, betapa hinanya Rismon Hasilon Syahini Parit. Lebih baik mati. Selamat sore Pak Rismon. Terkait kedatangan hari ini ke rumah Pak Jokowi, ini penegasan kembali berarti kedatangan ke sini untuk minta maaf ke Pak Jokowi atau sekedar? Ya tentu, ya. Saya pun minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Nah, sahabat Indonesia, itulah yang saya katakan godaan. Ini perspektif yang sangat personal buat saya sih. Tidak ingin mengajak Anda mempunyai perspektif yang sama, tapi bagi saya Indonesia mendapatkan cobaan di bulan Ramadan ini dengan kehadiran seorang Abu Janda dan seorang Rismon Hasilon Syahini Parit. Abu Janda itu basar tulen, basar yang mengikuti apa kata tuannya. Saya mengenal beliau, sering berinteraksi dengan beliau. Secara personal saya baik sama beliau, tapi ada standing yang berbeda antara saya dengan Abu Janda. Ya tidak ada masalah, kita menghormati standing masing-masing, tapi memang perilaku dan emosi dari seorang Abu Janda yang terlihat di gambar ini atau video ini, kita lihat ini seperti orang yang gelisah gitu. Seperti orang yang tantrum gitu. Tantrum dalam arti kayaknya ada sesuatu yang harus dia bela mati-matian, yaitu Israel dan Amerika. Saya nggak tahu kenapa. Apakah dia masuk kelompok yang kita sebut yang banyak disebut orang itu, yang proksinya Israel? Kita nggak boleh menduga juga, kita tidak boleh seuzon juga. Tapi ada suara-suara sumbang ke arah sana. Belum selesai godaan Abu Janda, lahirlah godaan Rismon. Kita diprank oleh Rismon Syahini Parit. Kita dikadali, dibohongi, ditipu mentah-mentah oleh Rismon Syahini Parit. Pada saat dia datang, saya pikir dia seorang game changer, seorang savior yang bahu-membahu bersama Roy Suryo dan Dr. Tifa untuk mengungkapkan kebenaran tentang ijazah seorang mantan Presiden Jokowi. Mengarang buku Jokowi White Paper, kemudian Gibran and Give, dijajakan kemana-mana, dijual dengan harga yang lumayan mahal, dibangga-banggakan di mana-mana, dengan narasi-narasi yang sangat yakin. Akhirnya plek, Bill Gates ngelimbruk kayak itu kain bekas di garasi kita. Itu pandangan masyarakat awam terhadap Rismon dan martabat dan harga diri Rismon. Sudah tidak ada harganya. Sudah seperti lap kotor. Jadi itu godaan yang terbesar di bulan Ramadan ini menurut saya. Ini evaluasi saya pribadi. Rismon belum bisa bebas 100%. Sepanjang hidupnya dia akan menjadi orang yang dicatat sejarah. Orang yang tidak akan lagi dipercaya omongannya oleh siapapun di Indonesia sampai kapanpun. Karena apa? Karena begitu mudah pelin-pelan berubah 180 derajat. Hari ini bilang A, besok bilang B, yang kontradiksi dengan A. Ini Rismon. Kita diprank, kita ditipu, kita dibohongi mentah-mentah oleh Rismon. Pertimbangan pribadi Rismon itu urusan pribadi. Mengapa Rismon begitu? Apakah kita percaya karena ada translasi lah, geometrik lah, pencahayaan, Bill Gates lah. Kami tidak percaya. Itu hanya pembenaran. Tapi itu hak Rismon lah. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Apakah memang dia terancam karena dia sendiri sudah dituding mempunyai ijazah yang tidak asli, misalkan S2, S3 dia di Yamaguchi dari Jepang, saya tidak tahu. Yang jelas kehadiran Rismon, Abu Janda itu godaan terbesar kita
di sepanjang Ramadan yang suci ini. Tapi tidak membatalkan puasa kita sih, hanya mengurangi pahala kita karena terpaksa kita harus emosi, terpaksa kita harus membicarakan, terpaksa tersentak kita harus marah gitu, keberadaan Abu Janda dan Rizmon. Tapi memang itulah mungkin perjalanan hidup ini. Kalau semuanya mulus-mulus saja mungkin kita bisa terlena. Tuhan menganugerahkan kita sesuatu yang membuat kita tersentak agar kita tidak terlena. Kehadiran Rizmon, Abu Janda itu adalah membuat kita tersentak, hati-hati. Ternyata kita manusia biasa, bukan manusia sempurna yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita 100% seperti yang kita harapkan. Bagaimana kita tidak memaki-maki Rizmon misalkan, tidak memaki-maki Abu Janda, itu pengendalian diri yang luar biasa. Saya tidak terlalu berhasil, tapi ya saya hanya kecewa. Kecewa dengan Abu Janda, bagaimana frekuensi publik yang ditonton sekian juta masyarakat Indonesia akhirnya terkotori dengan perilaku dan adab etika yang sangat jeblok. Di sisi lain kita juga marah bagaimana kita selama ini diperdaya oleh Rizmon Hasyiulan Sianipar. Ternyata narasi yang meledak-ledak marah itu hanya acting. Pertanyaannya, Rizmon yang benar yang mana? Rizmon yang dulu menggebu-gebu mengatakan ijazah Jokowi palsu, atau Rizmon yang sekarang yang menggebu-gebu bangga mendapatkan parsel dari Gibran yang begitu berdiri untuk membela Jokowi? Kita tidak tahu Rizmon seperti apa, tapi yang jelas Rizmon akan menjadi orang yang tidak akan dipercaya oleh siapapun manusia Indonesia sepanjang akhir hidupnya. Karena apa? Karena kelakuan dia sendiri. Termasuk Abu Janda, ini tragedi yang kesekian kalinya yang saya hakul yakin media televisi manapun akan berpikir ulang untuk menghadirkan Anda bersama narasumber. Atau minimal hampir semua narasumber intelektual, apalagi akademisi, akan tidak mau berhadapan lagi dengan Anda berargumentasi karena mereka merasa terdegradasi pada saat sepanggung dengan seorang Abu Janda. Ini yang dikatakan oleh Profesor Ferry Latuhi, bukan kata saya. Sahabat Indonesia, terima kasih. Ini bukan suatu masalah atau berita yang bagus, ya hanya sekedar perspektif personal saya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.